Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan lebih lanjut case by case yang sebenarnya sering terjadi di BCL. Yang ini memang real case banget dan setelah kita mengetahui 5 core values barunya BCL ini, kita akan coba terapkan di kehidupan pekerjaan kita sehari-hari. Dari cara kita bekerja, dari cara kita berbicara dengan teman kita, dan juga dari cara kita melapor kepada atasan. Intinya dari semua hal yang terjadi sehari-hari. Di sini ada satu contoh dari tim sales, yaitu ketika produk bestseller itu sedang kosong atau produk fast moving itu sedang tidak ada stok gitu. Nah, aku akan memposisikan diri menjadi seorang sales di mana aku tidak memiliki kontrol penuh terhadap barang karena ketersediaan sebuah barang ini bergantung kepada banyak hal, dari tim purchasing, dari, yang tim pembayaran juga, selalu dari tim ekspedisi dari luar negeri, tim ekspedisi dalam negeri, lalu ada bea cukai, ada inventory analis. Jadi hal ini bergantung ke banyak hal. Dan sebagai seorang sales, aku tidak bisa mengontrol sepenuhnya hal tersebut. Nah, yang bisa aku lakukan adalah look inward first, yaitu melihat ke dalam diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan dalam kondisi produk ini habis. Jadi aku tidak langsung menyalahkan, oh maaf saya nggak bisa jualan, barang saya habis. Atau, oh maaf, saya nggak tembus target, barang saya habis. Itu kan kita sedang menyalahkan faktor eksternal. Tapi yang kita akan lakukan ketika kita melakukan look inward adalah ada beberapa opsi yang aku bisa berikan, yaitu misalnya pilihan pertama, saya akan mencoba untuk menawarkan customer produk serupa yang kebetulan stoknya masih tersedia. Karena memang BCL ini punya banyak rangkaian produk dan banyak pilihan produk yang bisa ditawarkan kepada customer. Kedua, ketika saya sudah menawarkan produk pengganti, customer masih enggan atau tidak mau membeli atau tidak mempercayai produk yang saya tawarkan. Berarti di sini saya akan belajar bagaimana caranya saya bisa menginfluence customer supaya saya bisa mendapatkan kepercayaan customer sehingga walaupun produk yang diinginkan customer habis, customer open minded dan cukup percaya kepada saya untuk bisa membeli produk yang saya rekomendasikan dan yang memang kebetulan tersedia. Itu. Lalu opsi selanjutnya juga saya rasa saya seharusnya bisa menjual barang yang seharusnya kalau tanpa sales itu tidak bisa atau susah terjual gitu. Karena peran dari sales sangat penting yaitu di mana seorang sales ini bisa membuat produk yang sebenarnya tidak laku atau kurang laku jadi dibeli oleh customer karena sales ini. Kan itu adalah fungsi sales sebenarnya gitu. Jadi fungsi sales bukan menjual barang bestseller tapi membuat customer ya mengetahui menggali kebutuhan tapi juga punya kemampuan untuk membeli barang yang mungkin kalau nggak ada sales nih barang nggak akan laku gitu. Dan juga opsi keempat dari aku adalah saya pikir produk pengganti itu sepertinya bisa dibuatkan display yang lebih menarik atau saya bisa menawarkan sampel dulu kepada customer untuk mencoba produk pengganti supaya customer ini punya kemauan untuk akhirnya mau mencoba produk yang sebelumnya dia tidak pernah coba. Gitu. Jadi, di sini aku sudah memberikan 4 contoh untuk tim sales, tapi kalau kita lihat kesamaannya adalah ketika aku look inward first, semua jawaban yang keluar dari mulut aku adalah saya akan, saya akan. Lalu studi kasus selanjutnya, ada kasus di mana saya kurang teliti melihat barang yang ada di nota. Atau saya salah melihat picking list sehingga kekurangan atau kelebihan ambil. Atau saya kurang teliti melihat resi dan lolos di checker dan juga di packing. Dan lain sebagainya. Intinya semua sama tentang kurang telitinya tim dalam bekerja. Nah, kalau kita ingin menjawab sesuai core values dari BCL, ketika ditanyakan oleh tim atau oleh leader, kenapa ini ada kesalahan? Atau dari teman kalian nanya, ini kok kamu salah ambil?
jawaban dari kita adalah, oh iya, saya yang memang tidak teliti tadi pada saat mengambil. Saya yang memang kurang teliti. Next, saya akan menerapkan A, B, C, atau bla 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 untuk memastikan agar hal yang sama tidak terulang kembali. Oke, jadi bukan cuma berhenti di, oh maaf ya tadi aku salah, atau maaf ya tadi aku nggak teliti, tapi ada tambahan di belakangnya, saya ke depannya akan mencoba bla 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 agar memastikan hal ini tidak terulang kembali. Kalaupun semisalkan ke depannya hal ini memang terulang kembali, berarti yang kita lakukan adalah saya akan mencoba hal lain lagi sampai masalah ini pokoknya berhenti dan tidak terulang lagi. Jadi mungkin kemarin jawabannya, oh saya akan mencoba mencatat supaya tidak kelupaan. Kalau masih kelewatan, oh saya akan mencoba memasang alarm misalnya. Atau nextnya lagi saya akan mencoba mengecek 2 kali, mengecek 3 kali. Intinya ketika kita sudah menerapkan look inward, yang akan kita jawab adalah saya akan, saya akan, saya akan. Contoh ketiga di marketplace. Ya, biasanya akan ada kendala di mana produk yang datang itu tidak konsisten. Datang dari supplier, sudah order jauh dari luar negeri dan datang ke Indonesia itu tidak konsisten. Apakah hal itu bisa kita kontrol atau tidak? Tidak sepenuhnya kan, karena terkadang kita melakukan pembelian tersebut juga sudah sesuai dengan foto, sudah sesuai dengan arahan, sudah di seller yang sama, intinya kita sudah bisa berusaha untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Tapi barang yang sudah datang di Indonesia tidak bisa kita kontrol sepenuhnya 100%. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah saya akan misalnya meminta memberi saran kepada manajemen untuk melakukan bla bla bla. Atau saya akan membuat deskripsi produk di Shopee di mana saya memberitahukan bahwa kemungkinan akan terjadi, tahu nggak kalau misalnya kita pada saat beli baju gitu, misalnya kita beli baju warna pink, pasti kan biasanya ada tulisannya bahwa terkadang baju pink ini bisa sedikit berbeda tiap batch karena kan produksinya beda, jadi pasti akan ada slightly sedikit perbedaan. Jadi menurut aku itu bisa menjadi solusi. Atau saya akan yang lainnya. Jadi mudah banget ketika kita udah bisa menerapkan look inward, semuanya akan terasa jauh lebih mudah. Even kita merasa, ya tapi kalau memang kesalahannya ada di sistem gimana? Ya udah, saya akan memberikan masukan kepada manajemen bahwa sistem yang lama ini sudah tidak bisa digunakan kembali, harus diupdate lagi. So, there's always a way. Kita akan lanjut ke contoh keempat, yaitu ada kasus di mana customer tidak kembali lagi karena mendapatkan harga yang lebih murah dari tempat lain atau dari supplier yang lain. Kalau kita sudah bisa look inward, saya akan mencari tahu kenapa ketika dapat harga lebih murah customer langsung pergi. Berarti kan artinya selama ini customer belanja ke saya karena harganya, which is not good. Karena itu bukan yang BCL mau. BCL mau customer belanja di BCL karena memang mau belanja di BCL, bukan karena paling murah. Jadi of course ketika pertanyaannya adalah ketika customer pergi karena dapat penawaran harga lebih murah, well ya saya akan mencari tahu kenapa hanya karena harga lebih murah customer langsung pergi. Apakah itu karena servis saya kurang baik? Apakah karena value yang saya berikan kurang banyak? Apakah karena banyak hal gitu. Nah, selanjutnya untuk contoh kasus berikutnya, aku akan memberikan contoh tentang value on the outcome, implikasinya, dan juga look inward first ya, on the outcome. Nah, semisalkan kalian diberikan sebuah tanggung jawab untuk mengerjakan suatu tugas. Dan tugas ini ternyata membutuhkan kalian untuk bekerja sama dengan satu orang tim lainnya gitu. Kalian sudah memberikan briefing yang sesuai dan yang lengkap dan menurut kalian tuh itu sudah detail banget, tapi pada kenyataannya saat tugas ini dicek oleh teman atau dicek oleh manajemen, ternyata tugas ini tuh tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Dan menurut kalian sudah melakukan hal yang benar, namun teman kalian tidak melakukan sesuai dengan instruksi kalian. Nah, di sini ketika kita bisa
menggunakan look inward first, walaupun kita sangat ingin dan sangat mudah menyalahkan orang lain, kita akan bilang bahwa, oh sepertinya aku menjelaskannya kurang jelas ke dia, sehingga dia salah nangkep. Dan juga kita own the outcome, ketika diminta update kita akan bilang, oh maaf kak atau maaf bu, ternyata saya memberikan arahan kurang jelas sehingga tugas yang diberikan ini tidak sesuai ekspektasi saya 100%. So that is what we really want ketika kalian sudah benar-benar menerapkan own the outcome dan look inward first. Selanjutnya aku akan membahas tentang figure it out. Nah ini sering banget menurut aku di BCL, di mana ini tuh kita masih salah kaprah karena banyak orang yang menyangka kalau misalkan mereka sudah ditempatkan di satu tempat, mereka harus 100% mengikuti arahan ataupun menunggu arahan gitu. Mengikuti arahan itu bagus dan itu perlu, tapi kalau selalu menunggu arahan, terutama ketika aturannya belum ada, belum jelas, dan yang kita lakukan hanya menunggu, itu akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Jadi, aku membuat value ini supaya teman-teman yang suka bertanya, emang di sini boleh kayak gini? Emang di BCL boleh kayak gini? Nah, itu kan terjadi karena belum ada aturan resmi, belum ada aturan pakem yang menyangkut hal itu. Nah, dengan adanya figure it out, teman-teman bisa sangat punya hak untuk figure it out by yourself gitu. Bisa dengan bertanya ke manajemen, Kak, saya nggak tahu apakah selama ini memang belum ditentukan atau gimana, tapi menurut saya dalam kasus ini saya ingin menerapkan metode begini karena begini supaya begini. Apakah boleh saya mencoba metode saya ini? Itu adalah tipe yang kita mau. Jadi aku tidak ingin mendengar ketika kalian ditanyakan sesuatu, misalnya nih, ini kenapa hal ini terjadi seperti ini? Terus kalian akan menjawab kan, oh iya karena bla 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 bla. Kenapa tidak kalian melakukan ini? Habis itu jawabannya adalah emang boleh. Nah, jadi dengan adanya figure it out, aku tidak ingin lagi mendengar kata-kata emang boleh gitu. Justru yang akan aku pertanyakan adalah emang tidak boleh atau emang siapa yang bilang tidak boleh. Jadi selama aturan itu belum ada, belum pernah ditetapkan atau belum jelas tanggung jawabnya, kalian wajib figure it out. So, sekian video tentang core values dari BCL dan beberapa penerapannya dalam kehidupan pekerjaan kalian sehari-hari. Dan setelah menonton video ini, kalau semisalkan kamu merasa, wow, this is too much, atau ini nggak aku banget, ataupun ada sesuatu dari dalam diri kalian yang seperti kayak protes atau bergejolak gitu, kalian sangat-sangat feel free untuk bilang bahwa maybe kalian dan BCL itu belum cocok atau tidak cocok. Tapi kalau misalkan di dalam diri kalian percaya bahwa oh, I think this is the right choice, atau kayaknya kita punya nilai yang sama, walaupun mungkin dalam diri kalian akan ada sedikit rasa takut, kayak aduh aku bisa nggak ya, aduh aku beneran mampu nggak ya, aduh aku berani nggak ya, maybe kita adalah tempat yang tepat untuk kamu bisa bertumbuh. Sekali lagi, BCL bukan tempat untuk semua orang, tapi kalau kamu cocok, this could be the best place untuk kamu bisa bertumbuh. So, see you in BCL.